Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, namaku Ahmad Zainur Razikin dengan NIM 2351562 PN 18400. Di sini saya akan menjelaskan apa itu estimasi dan hipotesis. Berikut isi dari konten saya, yaitu pengertian estimasi, pengertian hipotesis, dan praktik RStudio. Yang pertama adalah estimasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, estimasi adalah penilaian, perkiraan, atau pendapat. Penggunaan kata estimasi biasanya terkait suatu hal yang masih dalam prediksi atau dugaan, dengan memberikan nilai sehingga bisa benar ataupun salah. Contoh yang bisa saya angkat adalah estimasi perjalanan menuju pantai Parangtritis yang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis merupakan pengujian jenis analisis statistik yang menguji asumsi tentang parameter populasi. Digunakan untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel statistik. Hipotesis bertujuan untuk menguji kebenaran atau validitas suatu teori pada penelitian. Contoh yang bisa saya angkat adalah bersinggungan dengan yang tadi, yaitu perjalanan menggunakan motor jauh lebih cepat dibanding menggunakan mobil menuju ke pantai. Nah, benar atau tidak? Nah, pengujian uji T atau uji Z adalah penentunya. Uji T-test mengacu kepada jenis uji parametrik yang diterapkan untuk mengidentifikasi bagaimana menguji sekelompok data yang dibandingkan dengan sebuah nilai ketika varians tidak diketahui. Yang kedua adalah uji Z. Z-test menyiratkan tes hipotesis yang memastikan apakah rata-rata sekelompok data dibanding dengan sebuah nilai lain ketika varians diketahui. Jadi perbedaan dari keduanya adalah varians tidak diketahui ataupun diketahui. Ya, mungkin itu saja untuk definisi. Kita lanjut ke praktik RStudio. Nah, di sini saya memiliki contoh soal, yaitu dari sebuah penelitian sebelumnya diperoleh rata-rata kandungan kafein yang dikonsumsi masyarakat per 1 cangkir kopi yaitu 45 mg. Kemudian pada penelitian yang akan dilakukan, seorang peneliti beranggapan bahwa 10 jenis minuman kopi yang sama yang akan diteliti mempunyai rata-rata yang sama. Kemudian dalam penelitian ini dibanding dengan tingkat kemaknaan 0,05. Hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Nah, datanya seperti ini. Dengan 10 jenis kopi. Oke. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengkonvert data dari Excel tersebut, ya teman-teman. Kita from Excel, terus lalu aku simpan di file video statistik. Nah, proses ini langsung aja kita import, ya teman-teman. Nah, dengan namanya contoh soal uji T. Kita bisa lihat dulu buat jenisnya itu. Kita bisa cek dari data tersebut dengan cara seperti ini, guys. Summary, kemudian contoh soal. Lalu kalau seperti ini, contoh soalnya tadi menyesuaikan dari nama tabel tersebut, teman-teman. Lalu kita run. Nah, bisa kita lihat rata-ratanya dengan nilai minimalnya 41, kuartil satunya 43,50, mediannya 47,00, minnya rata-rata 47,40, terus kuartil ketiga yaitu 50,75 dengan nilai maksimal 55,00. Tes
Nah, contoh soal ini tadi. Nah, kemudian karena kita hanya mengambil salah satu tabel, gunakan lambang dolar, yaitu langsung kita ambil kafein, koma. Nah, ini kan data X-nya. Kita tetap harus menginput data Y-nya dengan bilangan 0 karena tidak ada. Kemudian kita tambahkan alternatif karena ini perbandingan perbandingan, jadi kita tambahkan ini two side, dua sisi, dengan nilai MU atau H0 nya itu tadi 45 ya teman. Dengan kemaknaannya tadi kan 0,05 yaitu configuration level 0,005 0,05. Ada yang kelupaan ya teman-teman, kita harus nambahin periodnya, itu false. Equalnya false juga. Oke, kalau udah lengkap kayak ini, langsung aja kita run. Nah, bisa kita lihat hasil dari sampelnya itu. One sampel di tes, data, contoh soal ujian dari kafein, nilai T 1,58/8, TF-nya 9 dari tadi yang contohnya dari 10 min 1 9, lalu P value 0,1475. Nah, yang harus kita perhatikan adalah P value-nya, teman. Apabila P value-nya melebihi 0,05, maka H0 diterima. Apabila kurang, maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah H0 diterima, H1 ditolak. Dengan hasilnya yaitu kafein tidak berbeda jauh tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap jenis kopi. Oke, kita lanjut teman-teman. Contoh soal yang kedua. Nah, perusahaan disket maju hardware menyatakan bahwa rata-rata umur disket adalah 60 bulan dengan deviasi standar 16 bulan. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka bagian produksi perusahaan bersangkutan mengambil sampel secara random sebanyak 60 disket, dan setelah diuji, ternyata rata-rata umur disket tersebut 56 bulan. Ujilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah pendapat tersebut bisa diterima. Nah, kita tulis HO 0, rata-rata umur disket hardware disket 60 bulan, H1 rata-rata umur
disket tidak sama dengan 60 bulan. Nah, dari soal ini kita bisa tahu, dapat diketahui adalah rata-rata sampel yaitu 56 bulan dari secara random X sampel sama dengan 56 bulan kemudian jumlah sampelnya ada 64, ada mu-nya 60, lalu simpangannya 16, atau divisi standarnya 16 bulan. Dan alfa 0,05. Nah, jika diketahui simpangan baku dan tidak diketahui variansinya, kita bisa menggunakan uji Z. Nah, sini teman-teman bisa langsung gunakan saja komen ini. Nah, kita langsung isi saja data-datanya. Nah, untuk min X-nya kita kosongkan. Dan sigma X yaitu simpangan bakunya tadi 16. Dengan NX-nya itu jumlah sampelnya itu 64. Nah, karena di sini berbasis dualis, jadinya kita isi 0 aja ya guys. Sama seperti di tes, di sini tetap menggunakan two side. Jadi teman, kesalahan dalam mengetik juga sangat mempengaruhi. Dengan MU-nya tadi 60 atau bandingannya H0-nya 60 dan configuration nya nanti 0,05. Oke, bisa kita langsung run. Sebaran. Nah, diperoleh hasil dengan data summarize one sample Z test Z hitung minus 2,7,5. Nah, P value lebih dari 2,2 E min 16. Ini artinya sangat kecil teman-teman, 0,0000. Dan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan H0 karena lebih kecil maka H0 ditolak, H1 diterima. Dengan kesimpulan, rata-rata umur disket yang diproduksi perusahaan maju hardware tidak sama dengan 60 bulan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyaksikan praktik RStudio dari saya. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.